Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi wa taufiqihi wa inayatihi tatimmus shalihat. Wa bissalati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatimmus syafa'ah wal barakah. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid. Apa Baitul Salam ya? Oh, assalam. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim ibu-ibu. Mungkin 5 tahun yang lalu jamaahnya nggak sebanyak ini ya. Sekarang kok banyak sekali, alhamdulillah. Berapa? Saya kesini tahun berapa ya? Oh. Ya, alhamdulillah. Sore hari ini kita diizinkan oleh Allah bisa bermuajahah, bisa silaturahim di Masjid As-Salam Blok TU untuk membicarakan satu tema sederhana yang mestinya sebenarnya tema ini bikin gelisah kita kalau ibu, saya tanya begini, dulu waktu ibu bangun rumah kan yang didiskusikan oleh ibu dengan suami itu ada ruang tamu ya, pasti kan itu ya. Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada gitu-gitu ya. Nah, hanya masalahnya adalah mulai dari kita bangun rumah itu, kenapa kok tamu itu tidak ada yang nginep di rumah kita? Itu misalnya masalahnya itu. Atau kenapa tidak ada tamu yang kemudian itu mau nyaman dan lama di rumah kita? Itu masalahnya kita itu. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita kalau ada tamu itu baru ngobrol 5 menit yang ditanya begini, mau pulang kapan gitu. Jadi itu nggak cocok sama Nabi banget, kira-kira gitu ya. Nah, saran saya yang nomor 2, setelah ngaji ini biar kata-kata tamu dalam Al-Quran jadi realitas hidupnya ibu-ibu. Nah, coba nanti dipraktekkan. Jadi kalau ada tamu datang itu langsung ibu sodorkan. Ini anduk baru, ini sabunnya, ini samponya, ini kamarnya, ini kamar mandinya. Besok pagi mau sarapan apa? Insya Allah dia betah itu. Enggak, coba. Ibu ini mau ngaji atau enggak usah ngaji tamu? Takutnya nanti ibu setelah ngaji tamu tetap salah cara tamunya, kan jadi masalah buat saya kan. Saya sampaikan ini biar setelah ngaji ada hasil positifnya. Kenapa ini saya sampaikan? Maaf ya ibu-ibu, saya pernah pergi ke Australia untuk yang ketiga kalinya kalau tidak salah waktu itu. Itu ada kejadian yang sampai hari ini saya ingat, itu kasusnya begitu. Saya datang silaturahim, tiba-tiba tuan rumah itu nyodorin tadi itu. Ustadz, ini anduknya, ini samponya, ini padahal saya belum mau nginep itu. Ini seakan-akan loh, Ibu, saya nginep di sini. Loh, masa dari Indonesia ke Australia nggak nginep Ustadz? Begitu jawabannya. Loh, bener kan? Kalau tamunya ibu cuma dari kampung 2 tempat saya, ibu nggak usah begitu. Mau pulang kapan boleh kan gitu. Tapi kalau tamu dari jauh, harusnya kan begitu. Sehingga dia tidak berpikir mau nginep di mana, pulang kapan. Nah, gitulah ya. Nah, terus masalah yang nomor 3, biasanya kita tidak pernah yakin sama Al-Quran sama Rasulullah bahwa tamu itu datang bawa rezekinya sendiri. Karena dia datang bawa rezekinya sendiri, jangan dipangkas oleh ibu-ibu. Jadi asal ibu mengeluarkan freezer daging yang paling enak, takut nanti suami saya makan apa gitu. Padahal itu tamunya suaminya juga kan gitu. Jadi kalau untuk tamu, ibu-ibu disuruh percaya bahwa tamu itu datang bawa rezeki. Ustadz, selama ini kan banyak tamu bawa masalah Ustadz. Itu kan cuma zamannya aja Bu. Yang penting jangan bawa masalah, tamu diterima dengan baik, insya Allah dia bawa rezeki. Saya kalau ada tamu ke rumah saya gembira aja, siapapun tamunya. Walaupun gelagatnya saya sudah tahu, ini kelihatannya minjem duit nih, ini kelihatannya saya udah tahu itu. Tapi tetap saya terima dengan baik, dengan catatan-catatan ya. Nah, kalau mau bertamu ke tempat saya, izin lewat istri saya biasanya jauh lebih mudah, ACC dan lain sebagainya. Dan itu sering kita lakukan ibu-ibu. Nah, ngaji ini saya pilih agar yang sudah dipersiapkan oleh ibu mulai dari mungkin menikah setelah punya rumah,
sampai nanti akhir ibu tinggal di rumah itu rumah bawa pahala, itu rumah bawa surga, itu rumah bawa berkah karena ngurusi tamunya. Gitu aja sih ibu. Terus apa kita baca hadis Nabi hafal, sering kita sampaikan, sering kita dengar, tapi prakteknya itu sulit gitu maksud saya. Sehingga kalau saya ada di luar rumah, istri saya ada tamu, istri saya itu cuma WA, ada tamu teman-teman guru. Terus saya bilang begini, ya dimuliakan aja, boleh makan pagi sore, boleh pergi ke Mang Engking, kemana aja, duit tinggal kita transfer, beres kan? Ini kalau ada tamu jangan malah murah-murah, sering minta maaf. Udah dari dulu itu aqua dari di situ, ada tamu datang, maaf ya bu, adanya aqua doang. Masa begitu? Mau kapan berubah sampai kayak gitu tuh, mau sampai kapan gitu maksud saya. Itu harus dirubah itu. Jadi minta maafnya itu ya kalau sudah ada tamu segera sibuk. Keluar dari rumah, ambil handphone karena sekarang sudah modelnya digital. Mau minum yang harganya berapa pak? Mau minum kopi kenangan, Bangi Kopi, Janji Jiwa, sudah bisa begitu hari ini. Tinggal dipilih kan? Ya itu rezekinya sang tamu, gitu ya. Nah mari kita ngaji ya. Karena ngaji ini harus selesai 1 jam. Insya Allah selesai 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumi fi ridaraini amin wa ba'du. Pertama kita mulai dari surat An-Nur ibu-ibu. Ini surat An-Nur nih yang pertama ini. Surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa askalakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubtuna wa ma taktumun. Hai orang-orang yang beriman, penting untuk dicatat oleh ibu-ibu. Kalau ada Al-Qur'an redaksinya ya ayyuhallazina amanu, itu yang manggil Allah khusus buat ibu-ibu. Karena yang manggil Allah itu pasti baik. Kalau isinya perintah dikerjakan, baik dikerjakan. Kalau isinya larangan ditinggalkan, baik hasilnya buat ibu-ibu. Itu pendapatnya para ulama tafsir begitu. Jadi kalau ibu baca ayat ya ayyuhallazina amanu, isinya berarti spesifik. Yang dipanggil yang sudah beriman. Yang belum beriman berarti dia belum masuk di situ. Karena ibu sudah masuk rumah Allah, masjid, berarti semua ibu sudah beriman, gitu ya. Maka ini isi perintahnya apa? Isi beritanya apa? Bahwa ibu dilarang masuk ke rumah orang yang bukan rumah ibu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini larangan. Ibu mau masuk rumahnya besti, rumahnya teman akrab, tiap hari kumpul. Kalau masuk ke rumahnya berarti bukan rumah ibu. Maka wajib minta izin sama minta baca salam. Contoh, Assalamualaikum. Kan belum dijawab tuh. Belum dijawab. Ujuk-ujuk dia udah di dapur. Masa apa bu? Coba kan. Itu bisa jadi masalah. Hari itu sedang tidak baik, hari itu sedang baik-baik aja. Mungkin sudah sebelum ngaji sampai tahun 2025 bulan Oktober nggak ada masalah. Tapi ibu saya pastikan ya setelah ngaji hari ini tanggal 27 bulan November akan ada masalah kalau ibu masuk ke rumah orang yang bukan miliknya kok tidak baca salam. Kenapa demikian? Alasannya karena dia sudah tahu. Kalau dulu nggak ada hukumannya karena belum dianggap tahu. Salah satu manfaatnya orang tahu itu dia akan dikasih pahala besar dan akan diselamatkan dari dosa yang besar karena dia tahu. Makanya Al-Quran Al-Alaq 1-5 itu kan Allah mengatakan kepada Bapak Ibu,
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalami 'allamal insana. Nah, kan mulai begitu tuh. Malam ya'lam, kalau belum tahu nggak ada apa-apanya. Setelah tahu baru ada apa-apa, gitu ya. Sudah. Itu contoh saja Ibu. Jadi mulai sore hari ini Ibu kalau mau berkunjung wajib minta izin sama baca salam. Izin itu bisa jadi mencet bel, bisa jadi WA janjian. Kalau nggak janjian nggak dijawab ya jangan maksa. Bu, saya mau silaturahmi. Kalau belum dijawab kan nggak boleh langsung datang. Ibu, saya sudah di depan rumah. Bodoh. Kan gitu. Kan belum janji, belum izin kan? Ya apa tahu dia mau istirahat, mau apa, masa tiba-tiba datang? Apalagi datangnya ngebet, maksain lagi gitu ya. Nah, kemudian apa? Mari kita baca tafsirnya Ibu. Lihat paragraf di bawahnya, terjemahnya Ibu bacalah. Gampang lah baca terjemahan. Yang penting esensi tafsirnya. Abu Musa pernah meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya sahabat Umar ibnu Khattab sebanyak 3 kali. Berapa Ibu? Ini otomatis jadi fikih. Minta izin itu, baca salam itu maksimal 3 kali. Kalau baru sekali jangan, 2 kali jangan, 3 kali maksimal. 3 kali tidak ada yang nyaut, maka ibu harus pergi pulang, gitu ya. Tetapi tidak diizinkan oleh Umar, maka ia kembali. Sesudah itu Umar berkata, tidakkah tadi saya mendengar suara Abdullah ibnu Qais, nama aslinya Abu Musa, meminta izin untuk masuk. Maka Umar berkata, berilah izin dia masuk untuk masuk. Mereka mencarinya tetapi dia telah pergi. Sesudah itu Abu Musa kembali dan Umar berkata, mengapa kamu tadi pulang? Abu Musa menjawab, saya telah meminta izin masuk untuk menemuimu sebanyak 3 kali, tetapi masih belum juga diizinkan bagiku. Dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza ista'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyansharif." Apabila seseorang di antara ibu-ibu meminta izin sebanyak 3 kali, lalu masih juga belum diizinkan baginya, maka hendaklah ia kembali. Jadi tidak boleh memaksa. Ibu kalau maksa masuk bahaya. Bisa dituduh mencuri. Yang paling pahit nih, masuk rumah orang, terus keluar walaupun 5 menit, tiba-tiba ada tetangga lewat, ceret, loh, kok ada ibu itu masuk ke rumahnya bapak itu? Nah kan, ciloko kan? Orang kagak, buktinya difoto lagi itu, waktu keluar rumah itu, cekrek, kelar urusannya ibu udah. Fitnah berkembang. Apa fitnahnya? Ya selingkuh lah, ya apalah, itu masih bagus. Kalau ibu keluar rumahnya orang yang tidak dikenal itu, atau orang rumah bukan punya ibu keluar nyangking gas 3 kilo, gas 12 kilo misal, ini tuduh mencuri, itu kasarnya begitu. Karena bukan rumah ibu, gitu kira-kira ibu. Maka sahabat Abu Musa ini ngasih contoh kepada ibu-ibu, kalau izin minimal 3 kali, kalau tidak ada suruh meninggalkan. Imam Ahmad, ini kasus lebih luar biasa, telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak telah menceritakan kepada kami sahabat Umar, dari Sabit, dari Anas atau yang lainnya, artinya banyak sahabat, bahwa Nabi SAW meminta izin untuk menemui Sa'id ibnu Ubadah. Yang minta izin siapa ibu? Nabi aja minta izin, masa kita enggak? Nah begitu ibu cara berpikirnya. Nabi aja minta izin. Maka Nabi SAW mengucapkan Assalamu alaika warahmatullah. Sa'id menjawab wa alaikassalam warahmatullah. Tetapi jawabannya itu tidak terdengar oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mengucapkan salamnya sebanyak 3 kali. Dan Sa'id membalasnya pula sebanyak 3 kali. Tetapi tidak sampai terdengar oleh Rasulullah SAW. Bukankah ini rezeki buat ibu-ibu? Saya kasih contoh. Kalau ada Ustadz Mariono datang, Assalamualaikum, intip aja dari tangga, jendela gitu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kenceng-kenceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan kencang-kencang. Waalaikumsalam.
Ibu jawab aja pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah habis itu saya pasti pergi. Gak mungkin saya masuk, Bu. Hanya kalau ibu gak manggil saya itu baru kebangetan. Bener kan? Ustaz, pasti kan begitu. Masa ya ibu cuma ngeliatin Ustaz salam ibu tinggal pergi. Biarin. Gak mungkin kan? Ibu bayangin ya, ini yang baca salam Rasulullah. Kenapa kok Abdullah bin Said ini atau Said bin Ubadah ini jawab salamnya kok pelan? Ternyata ada aturannya, ada tujuannya, ada hikmahnya, ibu-ibu. Coba ya, kita lanjutkan. Kemudian apa? Said mengejarnya lalu berkata, bener ya? Karena yang datang Rasul. Kalau yang datang kita nggak tahu mah nggak usah dikejar. Yang penting salamnya sudah dijawab, ya toh. Tapi kalau kira-kira nggak terlalu sehebat Nabi gitu ya, ya mungkin nggak ngejar masih nggak ada dosanya, ibu. Yang penting kan kita lagi nggak berkenan, mungkin juga belum janji kan nggak ada dosanya juga. Kecuali kalau sudah ada janji gitu ya. Said mengejarnya lalu berkata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu, tidak sekali-kali engkau mengucapkan salam melainkan terdengar oleh kedua telingaku ini. Dan sungguh aku telah menjawab setiap salammu. Tetapi sengaja aku tidak memperdengarkannya kepadamu karena aku menginginkan agar mendapat banyak salam dan berkah darimu. Itu hurufnya saya bold itu biar ibu kasih stabilo, biar tambah tegas gitu. Jadi kalau ada orang-orang hebat datang, itu biarkan dia banyak berdoa, biarkan dia banyak baca salam, biarkan begitu ibu-ibu. Insya Allah masjid ini habis ini kita ngaji akan cepat jadinya. Kita buktikan ya. Setelah ibu nanti mengerjakannya seperti ini. Soalnya sekelasnya Korun aja ibu-ibu. Sekelasnya siapa? Itu bisa menjadi kuaya raya. Itu setelah didoakan oleh Nabi Musa. Sa'labah ibu-ibu itu bisa menjadi kuaya raya itu setelah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dua-duanya silaturahmi dulu. Korun datang ke Nabi Musa, minta doa. Jadi kalau ada orang hebat datang, biarkan aja dia banyak doa di situ. Jangan kalau ada orang hebat malah diajak foto, diajak main TikTok. Kan tidak semua orang hebat suka begituan. Benar nggak? Belum lagi nanti kritik dari yang lain. Ustaz kok TikTokan mulu? Lah kan repot kita ibu. Coba yang kayak gitu tuh ibu olah tuh. Oh ini orang penting. Udah yang penting doanya, gitu. Agar apa ibu? Biar banyak dapat salam. Sekarang ibu saya tanya, apa pentingnya kalau ibu salam dijawab sama Nabi? Itu dulu yang penting dah. Kira-kira apa pentingnya? Ibu pernah pergi ke Madinah semuanya kan? Saya kasih tahu sama ibu. Ibu kalau salam sama Nabi Muhammad itu di Madinah itu kan yang jawab salamnya ibu itu Rasulullah. Dan kalau ibu sudah dijawab salamnya, maka wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia pasti mendapatkan syafaatnya Rasulullah nanti di hari kiamat. Ada lagi kalimat pentingnya. Manzaroni fil Madinah kazaroni mundu khayati. Siapa orang yang berkunjung bersalam ke Madinah setelah aku mati, maka sama dengan orang itu berziarah, berkunjung dan bersalam kepada saya waktu saya masih hidup. Itu kan motivasi ibu-ibu. Artinya kalau Rasulullah baca salam di rumahnya sahabat itu punya pesan yang luar biasa. Pasti ini salamnya berkah, pasti salamnya ini baik, pasti salamnya ini luar biasa. Bukan hanya duniawinya, tapi akhiratnya juga begitu. Maka ibu nanti kalau ada tamu setelah ngaji ini kok baca salamnya bagus, pakainya compang-camping, jangan-jangan itu malaikat ibu yang datang mengijabah ngaji kita sore ini. Katanya masjidnya kalau setelah ngaji jadi, maksudnya apa Ustaz? Ibu kedatangan malaikat, dikasih duit 5 triliun. Ibu mau buat apa kalau dikasih duit 5 triliun? Coba saya tanya. Hah? Bingung kan? Jangan pingsan aja dah, kan gitu. Tadi dikasih 5 triliun pingsan, nggak punya duit pusing. Lah, terus maunya gimana? Nah, kalau ada yang ngasih 5 triliun, tolong yang 2 miliar digeser ke masjid ini. Jadi 2 miliar. Benar nggak ibu?
Yang penting jujur ya. Setelah ngaji, kalau ada tamu ibu terima yang baik. Siapa tahu ia baca salamnya banyak berkah, banyak manfaatnya. Seperti Rasulullah yang ziarah ini, ibu. Ini luar biasa nih hadis sahih ini, ibu. Ya toh? Kemudian apa? Nabi SAW mempersilahkan masuk. Mana tadi? Kemudian Nabi SAW dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Dan Sa'id menyuguhkan makanan buah anggur yang telah disaleh ya kepada Nabi. Lalu beliau, maksudnya itu sudah dipersiapkan ini ya Bibi ya. Lalu beliau menyantap hidangan tersebut. Setelah selesai makan, Rasulullah SAW bersabda. Lihat kalimatnya Ibu. Akala ta'amukum al-abrar wa salat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Mantap kan Ibu. Kata Nabi nih setelah beliau makan itu. Kira-kira ini bertamunya jam berapa? Habis asar menjelang maghrib. Habis asar menjelang maghrib. Jelas lah. Coba baca terjemahannya. Orang-orang yang baik telah makan makanan kalian. Maksudnya orang baiknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan para malaikat mendoakan kalian. Ada Nabi Muhammad di situ. Malaikatnya ikut mendoakan. Serta orang-orang yang puasa telah berbuka di rumah kalian. Masya Allah. Bukannya puasa bentar lagi Ibu. Coba Ibu ngundang orang hebat dah. Suruh buka puasa di rumah Ibu. Belum tentu mau. Belum tentu. Cuman kita ini kan gak pernah mikir begitu. Ibu ngerti nih orang hebat di sekitar TU itu banyak. Jumlahnya mungkin ratusan. Tapi gak terbersit ngundang itu gak terbersit. Padahal belum tentu mau orang hebatnya itu. Bener gak Ibu? Coba dah. Kalau dia mau datang, ya alhamdulillah. Nggak mau datang ya sudah. Namanya kita niat ngundang doang. Kan niat ngundang dapat pahala loh. Oh, baru niat doang itu pahalanya 1. Jadi dikerjakan 700 sampai 7.000 sampai 7 juta kok Ibu. Artinya kalau Ibu sudah ngundang itu sudah dapat pahala. Ngundang doang itu lebih Ibu. Assalamualaikum Ustadz, malam ini ceramah di Assalam Ustadz ya. Iya Bu, nanti buka puasa di rumah saya Ustadz. Oh terima kasih Bu, pahala saya bukan buat Ibu hari ini. Begitu jawabannya ya. Emang untuk siapa Ustadz? Sudah keduluan orang lain. Wih, itu jawabannya itu. Lah iya dong, bisa kan begitu. Soalnya orang yang ngundang ini pasti kan hafal hadis Nabi itu. Yang ngasih buka puasa orang yang berpuasa dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa kan. Ini kan luar biasa Ibu. Artinya Nabi Muhammad yang sedang bertamu, baca doa berkali-kali, ternyata beliau lagi puasa. Maka Ibu pesan saya, jangan sampai Ibu makan enak, orang-orang baik di sekitar Ibu nggak ikut makan enak. Jadi makan enak itu kudu sama orang-orang baik. Ada hadis yang lain ya Ibu, yang tidak terpasang di sini. Kata Nabi apa? Kulu ma'as solihin. Kamu makanlah bareng-bareng sama orang-orang soleh. Menurut Ibu orang soleh di mata Ibu siapa? Hah? Saya pastikan ya, kedua orang tuanya Ibu, besannya Ibu itu orang-orang baik. Jadi kalau ada besan datang ke rumah Ibu, ya tolong diajak makan enak. Biar rumah tangganya itu baik-baik semua gitu loh. Ya apa ya? Ibu mertua atau besan? Ya pokoknya Ibu punya apa dah, sudah. Pokoknya itu orang dekatnya Ibu dah. Ibu sudah punya mantu misalnya, sering-sering ketemu sebulan sekali, apa? Besan? Ya udah itu. Diajak makan bareng, diajak ngopi bareng, itu kan orang baik itu. Ibu nggak usah bingung nyari dalil baiknya apa. Ya anaknya mau diambil sama Ibu atau Ibu ngambil anaknya kan berarti baik itu. Cuman karena habis itu nggak ada komunikasi, akhirnya ribet tuh ini urusannya. Halo Ibu-ibu, serius saya ngomong begitu. Kalau ada apa namanya dia, mantu sama mertua sama anak mantu ya, nah gitu ya. Itu orang tuanya sama-sama ngobrol itu bagus gitu. Satu senang aja itu Ibu. Oh ini ada ini kasus Ibu yang baru pulang haji kemarin itu. Dia bikin akikah cucunya berdua-dua datang ngaryong dulu, ngopi, rapat, meeting, kambingnya merek apa, potongnya seperti apa, mau dikasih siapa. Itu keren itu.
Ini luar biasa, ini keluarga saya sampai terkesima itu ibu. Dan biasanya kan nggak bisa seperti itu ibu. Kadang ya sakar PDW, pokoknya saya mau akikah Senin, biasanya bisa kagak kayak ya pokoknya Senin. Akhirnya yang sudah nekat, ya silakan Senin, saya mau akikah sendiri Senin depan, gitu. Nah iyalah, sama-sama mampu, sama-sama punya cucu, bener nggak? Emang cucu bisa lahir kalau nggak kerja sama berdua? Kan nggak bisa. Maksudnya yang tua-tua juga kerja sama, gitu loh ibu-ibu. Makannya bareng, itu orang soleh nomor 1 itu. Orang saleh yang nomor 2 mungkin orang tua kita sendiri. Ibu kalau orang tuanya datang dari daerah ke sini, ibu siap-siapkanlah. Misalnya dikasih belanja biasanya 1 juta, karena ada orang tua ya 2 juta. Kasih tahu sama istrinya kita, ini orang tua saya, orang soleh yang saya tahu sepanjang hidup saya. Tolong diperlakukan seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Emang gimana kata Nabi? Potong onta. Ya zaman Nabi kan dulu potong onta. Nanti ada kasusnya itu Ibrahim potong onta, potong kambing muda kan itu tuh. Hari pertama onta, hari kedua sapi, hari ketiga kambing, hari keempat suruh pulang. Kalau nggak pulang juga ya nggak usah dikasih makan, udah habis. Tinggal sunnah kan? Sunnah ya sayur lodeh, ya toh, kulit melinjo, sayur asem. Ini jangan ada tamu kok dari hari pertama kok sudah nyindir sayurnya. Terongnya 1, kuahnya 1 kilo, 2 liter. Iki sayur apa nih katanya? Kok sayurnya kok kuah tok? Ya itu tamunya, orang tuanya pasti tersinggung itu. Mbak, emang suami pesen apa mbak? Ya pesennya suruh masak sayurnya yang banyak. Terus nggak ada isinya mbak? Ya katanya sih begitu. Yang penting mbak makan sayur yang banyak biar sehat. Ya Allah, tega banget anak saya. Begitu pasti kan ibu ya. Bencana itu ibu. Maka orang baik yang nomor 2 adalah orang tua kita. Orang baik nomor 3 ibu cari dah. Cari. Semoga orang baik itu mau datang ke rumah ibu dan bertamu. Gitu ya. Kemudian apa? Riwayat yang nomor 3. Ini ada kasus yang lebih baru ibu-ibu. Sahabatnya Qais ibnu Sa'id ibnu Ubadah. Ini ceritanya yang tadi adalah Abu Ubadah, ini anaknya. Jadi anaknya Abu Ubadah. Jadi Qais ibnu Sa'id ibnu Ubadah. Kalau tadi kan Abu Ubadah kan bapaknya. Ini sekarang anaknya ini. Qais namanya. Yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW berkunjung ke rumah mereka. Beliau SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Sa'id membalasnya dengan suara yang pelan. Qais bertanya, mengapa tidak engkau izinkan Rasulullah masuk? Sa'id menjawab, sengaja saya biarkan beliau agar banyak mengucapkan salam kepada kita. Rasulullah SAW kembali mengucapkan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sa'id menjawab dengan suara yang lirih. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terulang 3 kali. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan Sa'id mengejarnya, lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar salammu dan menjawab setiap salammu dengan suara pelan, agar engkau banyak mendoakan keselamatan bagi kami. Jadi kalau dekat sama Nabi pasti selamat. Nah kan, ada berkah, ada selamat. Coba ibu-ibu. Kemudian apa? Maka beliau kemudian memerintahkan kepada Sa'id, memerintahkan agar menyediakan air untuk mandi. Lalu Sa'id menyediakan baju khamisah yang dicelup dengan minyak za'faran atau minyak al-waras. Kemudian baju itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Sesudah itu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma ja'al sholatuka wa rahmatuka ala ali Sa'd ibn Ubadah. Ya Allah, limpahkanlah ampunan dan rahmatmu kepada keluarga Sa'id ibnu Ubadah. Kenapa Nabi baca doa begitu ibu-ibu? Halo ibu-ibu, kenapa Nabi baca doa sebegitu hebat? Alasannya jelas ibu-ibu, karena waktu Nabi baru datang langsung disuguhi minuman, dikasih air untuk mandi, dikasih baju pakai minyak wangi. Ibu pernah nggak kalau ada tamu begitu? Kan itu masalahnya yang tadi saya bilang. Maka tolong nanti setelah ngaji coba dirubah, biar rahmatnya banyak, berkahnya banyak, selamatnya banyak. Itu setelah dirubah ibu-ibu.
Insya Allah ibu punya niat begini, mulai berubah itu. Rumah yang tadinya serem, akhirnya auranya keluar. Orang pengennya masuk ke rumah ibu. Pasang iklan, jual sate Taichan. Itu nomor register 108. Itu orang pengennya ngeklik mulu kalau ngeliatin handphone itu. Asal klik sate Taichan, klik sate Taichan. Akhirnya itu rumah berkah. Bener nggak ibu? Masjidnya jadi. Rumahnya ibu berkah, masjidnya jujur ya, habis ini kalau dia ngasih 5 triliun 2 miliar buat masjid ini. Loh, piye tau ngaji kok. Buat apa ibu saya kasih fotokopian itu nanti kalau nggak berubah? Saya pula kena dosa. Ustadz, ini orang TU belum pernah ngaji adab tamu. Udah, ada fotokopinya juga. Diterjemahkan lagi. Tapi kok nggak berubah? Itu namanya takdir pak, saya bilang. Namanya nggak bisa berubah gimana? Susah kan? Coba ibu-ibu. Nah, ada lagi yang lebih menarik ibu-ibu. Jadi Nabi Muhammad dikasih baju, kan persis dengan saya di Australia tadi kan. Anduk, sabun, sampo, baju ganti. Sampai besok pagi mau sarapan apa itu saya sudah ditanya di sore itu. Besok pagi mau sarapan apa Ustadz? Soto Betawi, rawon, pecel Madiun. Lu kok di Australia ada semua ya kata saya. Soalnya yang saya tamuin itu, yang saya kunjungin itu orang Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hidupnya di Australia. Dia di rumahnya masanya Indonesia semua. Suaminya aja yang orang Australia, profesor ibu. Nah ini kok di telinga saya itu kok terkesan. Dan saya mempraktekkan ini di rumah saya berkali-kali sekarang. Asal ada tamu baru tak kasih sabun baru, sikat gigi baru, anduk baru. Betah. Besok-besok dia nanya, saya mau bertamu lagi. Ya saya mau keluar kota. Gitu. Ya itu kan sama dengan hotel itu toh ibu-ibu. Ibu tahu hotel kan? Jangan yang hotelnya, jangan yang delima, jangan yang apa Ros gitu ya. Yang bintang 5 dah. Coba ibu datang bintang 5. Baru masuk lobby ada welcome drink. Bener? Ini hadis. Jadi yang punya asosiasi hotel seluruh dunia itu sudah ngaji ini duluan, baru dia bikin hotel. Karena yang dia harapkan adalah tamunya datang banyak. Kan begitu ibu-ibu. Ibu rumahnya pengen banyak tamu atau enggak? Halo ibu-ibu. Pengen banyak tamu atau enggak? Kok kayaknya ragu-ragu ya sampean ya? Kayaknya jauhnya merah semua. Pengen apa enggak ya? Pengen lah. Ya Allah Gusti, Bu. Percaya sama saya, Bu. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Pengen rumahnya banyak. Saya dulu pertama punya rumah 50 meter. Wirid, ya Allah. Andai kata saya punya rumah 100 meter, tamu saya lebih banyak. Punya 100. Ya Allah, rumah saya kalau ada parkirannya, rumahnya tambah banyak, tamunya tambah luas, 200. Surah begitu aja tuh doanya itu. Dan itu dikabulkan. Ibu begitu aja kalau ada tamu kok nggak muat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Undang satu kampung, Bu, suruh kau datang. Insya Allah nggak muat rumah ibu. Pas nggak muat itu, ibu baca doa. Ya Allah, memuliakan tamu kan kewajiban darimu. Memuliakan mereka adalah sunnah nabimu. Hari ini kau saksikan di rumahku ya Allah. Ini waktu tahajud ya, tengah malam ya. Kau saksikan ya Allah, ini tamu-tamu ikhlas. Dari kampung saya ada saudara, keluarga besar saya datang. Nggak muat ya Allah. Tolong izinkan tahun depan 2 kali lipat lebih banyak ini muat tinggal di rumah saya. Itu kalau disamber sama langit, kabul. Jadi. Rumah sampingnya kebeli, belakangnya kebeli, depannya kebeli. Nggak punya tetangga akhirnya. Dibeli semua. Dibeli semua gimana? Ya punya tetangga dari mana? Oh dibeli semua kok. Ya Allah, tamunya luar kota semua. Ya Allah, itu masya Allah. Udah. Itu serius ya Bibi ya. Tolong dicermati betul. Kemudian ini ada lagi nih yang lebih hebat. Rasulullah SAW menyantap sebagian dari makanan yang dihidangkan. Ketika beliau hendak pulang, Sa'id menyiapkan seekor keledai untuk kendaraan Nabi SAW yang telah diberi pelana dengan kain katifah. Maka Rasulullah SAW mengendarainya. Lalu Sa'id berkata, "Hai Qais, temanilah Rasulullah SAW." Qais menceritakan, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Naiklah," tetapi aku menolak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu tidak mau naik bersamaku, maka pergilah kamu, yakni jangan kawal aku seperti raja." Qais berkata, lalu aku pergi. Artinya beliau ikut naik.
Apa ibu-ibu hikmahnya? Tamu berarti wajib makan di situ. Di samping ada baju, ada anduk, ada minyak wangi, ada makan. Ibu rentetin aja itu. Habis makan, kemudian Rasulullah mau pulang, sudah disediakan keledai. Apa itu keledai? Mobil. Apa ibu-ibu? Ini kok Masya Allah ngaji tiap hari, ada tamu, pintunya itu belum ditutup. Pintunya itu loh belum ditutup. Tamunya masih di depan rumah. Yang punya rumah itu sudah nggak ada. Kamu udah pulang belum? Udah dari tadi. Oh syukur. Ada orang kok songong banget ya. Itu orang Islam kayak gitu. Gantilah ibu-ibu. Nggak boleh begitu. Dia harus ikut sampai keluar, nganter sampai pojokan, buka pintu, itu sunnah itu. Syukur dia naik dalam mobil, ikut ke rumahnya nganter. Bagus. Ini sunnah. Ini bahkan saya ini ada, bukan cerita, fakta. Orang Villa Mutiara Kirana itu hobinya sama habaib. Beliau punya mobil banyak sekali. Semua mobil yang pernah dinaikin oleh habaib kecintaannya beliau itu nggak boleh dijual, walaupun sudah butut. Apa kata beliau? Karena bangku mobil yang didudukin oleh Habib itu katanya berkah rahmat buat orang ini. Ternyata betul. Saya sebutin ya. Beliau itu direktur keuangannya Waskita Karya. Jadi uang jajannya beliau itu sehari 200 juta. Ngeri nggak itu? Saya juga bingung. Kok akeh men kata saya. Tapi ya wajar, kalau ngeliatin fisiknya wajar, kaya sekali beliau itu. Tapi begitu cara menghormatinya tuh, ada mobil khusus buat antar jemput para habaib. Saya juga pengennya begitu. Sayangnya saya kiai bukan, makanya nggak pernah dijemput. Habib boro-boro, wajahnya udah nggak mendukung, makanya kita nggak pernah dijemput. Tahu diri lah saya itu begitu sebenarnya. Padahal saya juga mau dijemput itu sebenarnya. Ustadz mau dijemput atau jalan sendiri? Habisnya ditanya kan suruh milih ya. Kalau dipilih kan kita nggak enak ya. Dijemput aja Pak. Oh enggak, saya datang sendiri aja. Ustadz tahu Ustadz pakai Google Map, masa ya nggak tahu? Kita masih levelnya masih begitu ibu-ibu. Artinya apa? Ini Rasulullah itu ketika disediakan onta, akhirnya para ulama fikih itu bikin kesepakatan. Tamu itu kalau datang sunnahnya itu diongkosin pulang pergi. Simbolnya keledai. Itu tamu ibu-ibu. Kalau saya guru ngaji itu bukan tamu. Ya loh, kan guru ngaji kan? Bukan tamu. Saya kalau bertamu tuh serius. Ya assalamualaikum. Ya bawa WA, bawa apalah. Pasti namanya mau bertamu ya, mau nengok orang sakit apalah. Kita pasti kerjakan sesuai SOP lah. Iya. Nah, Bapak Ibu, bolak-balik saya ketemu budaya yang begini itu. Itu ada di Australia juga. Jadi saya kalau nganter mau pulang gitu ya, sudah naik mobil, itu orang Australia itu dia akan masuk ke rumahnya setelah mobil saya itu belok, dia nggak liatin kita. Ini maaf ya, kalau misalnya saya tamunya ke sini nih, ini rumah ini nih. Ini yang punya rumah ini harusnya ngeliatin saya sampai belok muter masjid situ tuh. Nah itu sunnah. Jangan tamunya masih di situ, ibu sudah di dalam, sudah ngopi, sudah ribet. Padahal tamunya belum pergi. Itu tidak memuliakan namanya. Itu tidak memuliakan. Kalau bestie gimana? Kalau temannya bestie suka senam bareng, tiktokan bareng, dijoroki juga nggak apa-apa. Karena ya itu kan bukan tamu ya, teman main, apa dianterin pulang lu, iya. Katanya sunnah kemarin kalau tamu, emang situ tamu kan gitu teh ibu. Kalau nggak tahu ya nggak usah lah ibu. Ya udah lanjut. Dengan merujuk pada, nah ini masuk ya, ini kata-kata doif tamu dalam Al-Quran ibu. Di dalam Al-Quran kata-kata tamu itu terulang sebanyak 6 kali di dalam 5 surat ya. 6 kali dalam 5 surat. Tapi kita tidak akan membicarakan semuanya ya. Saya cuma mau membaca saja. Yang pertama ini adalah surat Hud ayat yang ke-78. Terjemahnya aja ibu ya. Ibu tahu nggak? Saya lagi nggak pakai kacamata ini. Gara-gara kacamata tadi saya hilang di Islamic Center. Baru aja. Ini makanya saya agak brut ini. Malah gelap lagi nih saya. Ya Allah. Serius ini bu. Dari tadi saya ini sebenarnya agak gayang-gayang karena mata saya ini ibu.
Ada kacamata emang? Oh iya, lampu nyalain bu. Betul nggak bu? Lah nggak kelihatan, serius tuh. Coba bu nyalain bu. Nah, lah kalau tuh tetos saya bu. Ya kelihatan sekarang. Tadi gelap kok ibu. Oh iya, terjemahnya saya baca ibu ya, ayat 78 surah itu. Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nabi Lot berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat? Tahu Nabi Lot kan? Yang sekarang lagi heboh. Istilahnya LGBT. Ya toh? Istilahnya laki senang sama laki, perempuan senang sama, kasusnya banyak. Ibu kalau nonton berita itu, rata-rata setelah ditelisik, rata-rata kasusnya ternyata begitu. Misalnya Bribda Rio itu, ABRI yang bakal dimati itu. Sekarang isunya begitu, katanya komandannya suka dia, kan gitu ya. Wah, macam-macam itu. Ibu lihat berita dah, ngeri. Bekasi, kota Bekasi, 98 darurat LGBT. Kota Bekasi. Ibu alhamdulillah tinggal di kabupaten. Loh iya dong. Hah? Saya kan di kota Bekasi. Sehingga saya baca surveinya gitu. Oh ini buat saya dong berarti. Darurat LGBT, kota Bekasi. Ibu alhamdulillah tinggal di kabupaten Bekasi. Nggak masuk di survei itu. Ya tapi hati-hati. Pesan saya, anaknya ibu wajib tahu. Anaknya ibu wajib ditanya. Kalau ibu punya anak perempuan ditanya. Sudah punya teman laki-laki belum, Dek? Bagus pertanyaan itu. Belum ada mah, yang ada teman akrab perempuan. Hah? Ya dong, ibu harusnya kaget itu. Karena kalau sudah senang sama perempuan, berarti dia nggak normal. Masalah sosial itu ibu. Kalau ibu punya anak perempuan, ada laki-laki datang, pertama alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, jangan diusir. Pergi nggak lu? Oh, jangan. Anak saya masih kuliah nih, jangan. Suruh masuk, kasih tahu, terima kasih ya mas, sudah akrab sama anak saya. Anak saya kan masih kuliah, sampai juga kuliah. Udah kuliah aja dulu lah, jangan sering-sering main. Apalagi bawa durian, jangan. Lu udah bawa durian, bawa martabak tiap hari, nanti hati saya luluh. Jadi aku ora seneng karo sowe. Tapi karena duriannya itu loh, akhirnya ya habis itu perasaannya, pikiran, hati, cocok akhirnya itu. Padahal belum tentu. Ini cerita Nabi Lot. Kamu diomongin. Jadi kenapa kok dia menyambut segera? Karena umatnya Nabi Lot yang suka sama laki-laki. Ketika Lot ada tamunya laki-laki, itu segera datang. Maaf ya, bahasanya kaum Nabi semua itu. Saya kan sudah pernah berkunjung kok, jelajah negeri Ambia itu. Yang namanya negeri Sodom itu saya sudah lihat itu. Semuanya itu pasti pakai gapura-gapura. Nabi Hud, semuanya ada gapuranya. Jadi saya bisa mengilustrasikan kaumnya Nabi Lot itu baru masuk ke gapura kaumnya Nabi Lot, negaranya Nabi Lot, itu sudah dikejar oleh laki-laki. Ini maksudnya. Artinya apa? Kalau ada laki-laki lain datang, itu nafsunya luar biasa. Sampai segitunya. Dan ibu hati-hati. Kan ibu tahulah, negara Thailand itu negara pertama kali yang memperbolehkan pernikahan sesama. Ibu tahulah itu undang-undang negara dalam. Di Asia kan itu. Indonesia itu sebenarnya malu-malu kucing aja. Ya toh? Banyak yang sudah melakukan, cuman antara menegur sama menyelesaikannya nggak segera dilakukan. Makanya sekarang jadi heboh. Artis kurang banyak apa? Kang Saipul Jamil jadi masalah. Contoh itu dari dulu itu. Itu yang ketahuan aja, yang nggak ketahuan. Terus yang ketahuan dibiarkan. Maka alhamdulillah kalau ibu punya suami. Alhamdulillah. Dari sana anaknya nanti ditanya ya. Kalau anaknya laki-laki juga ditanya, Mas, sudah punya cewek apa belum? Alhamdulillah bu, belum ada yang deketin. Yang deketin laki-laki mulu, gitu. Lah janganlah, kan gitu tuh ibu. Nah itu penting itu ibu. Nah, yang nomor 2, ayat yang ke-51 dari surat Al-Hijr ya. Wa nabi'hum an zaifi Ibrahim. Kabarkanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka tentang tamu Nabi Ibrahim. Ini saya baca banyak tafsir ayat ini, penjelasan Nabi itu. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali
digelari bapaknya para tamu. Itu Nabi Ibrahim. Itu gara-gara terima tamu malaikat. Yang tamunya aneh, nggak bisa diajak komunikasi langsung, nggak bisa nyentuh, ternyata malaikat. Tapi bisa dimuliakan oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim itu orang pertama kali yang bisa memuliakan tamu. Jadi ibu jangan concern ke pergi haji, korban, itu punya Ibrahim juga kan? Tapi tamu juga punya Nabi Ibrahim. Ya, semoga setelah ini ada peningkatan. Ya, nomor 3, surat bawahnya masih Nabi Lot ya, tapi di surat Al-Kahfi ya 68. Masih surat Hijr nih Ibu. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun. Dia Lot berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan mempermalukan aku. Nah, nanti kita akan bicara yang ke Azariyat ya Ibu. Fantalaqa hatta idza ataya qaryatin, surat Al-Kahfi ayat 77. Lalu keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Lihat ibu-ibu, kata tamunya di situ ada kata-kata yudayyifuhuma. Jadi minta menjamu keduanya. Jadi duyuf itu artinya dijamu. Akhirnya bertamu itu wajib dijamu, begitu ibu-ibu. Bahasa Arab itu, tamu itu bahasa Arab. Ada lagi ayat ke-37. Ini walaqad rawatuhu an dhaifihi fatamasna a'yunuhum faduku adabi wa nudur. Sungguh mereka benar-benar telah membujuknya berkali-kali agar menyerahkan tamunya. Artinya kasusnya Nabi Lot ini ya. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku, dan seterusnya. Nah, yang mau kita bicarakan lengkap tafsir surat Az-Zariyat ayatnya yang ke 24 sampai 30 ini Ibu. Ini tafsir tentang tamu lengkap Ibu ya, kita bicarakan. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun. Ibu perhatikan pelan-pelan, simaknya baik-baik karena nanti ada tafsir yang kecil tapi itu menarik kalimatnya. Qaumun munkarun faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'ajasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyarahu bi gulamin alim faqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhuha wa qalat ajuzun akim qalu kadzalik qala rabbuka innahu huwa al-hakimul alim. Sudahkah sampai kepadamu Nabi Muhammad berita tentang tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Cerita itu bermula ketika mereka masuk bertamu kepada Ibrahim, lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salamun. Mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Kemudian Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu datang kembali membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar. Dia lalu menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak makan? Ibrahim menyimpan rasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah takut. Mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan akan kelahiran seorang anak yang sangat berilmu, namanya Ishak. 29, istrinya datang sambil berteriak terperanjat, lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. 30, mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surat Az-Zariyat ini ibu-ibu, tamu itu berjumlah 12 malaikat. Disebutkan pula 9 dan Jibril yang ke-10. Disebutkan juga hanya 3, Jibril, Mikael dan 1 malaikat lain. Penamaan mereka sebagai tamu adalah karena mereka menyerupai tamu yang dimuliakan oleh Allah dan Nabi Ibrahim dan istrinya karena telah menjamu mereka dengan baik. Ya, penggunaan tarkib soal atau pertanyaan dimaksudkan sebagai daya tarik bagi pendengar. Kan ada pertanyaan ya. Hal mukramun. Gitu ya. Sehingga pendengar menoleh dan menunjukkan ketertarikannya. Malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah telah sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad? Ini kan pertanyaan ibu. Tempat di mana cerita dimulai, rumah Nabi Ibrahim, di mana para malaikat tiba, lalu Nabi Ibrahim menjawab, salamun.
bermakna doa keselamatan. Kan malaikatnya bilang apa? Salaman. Itu mananya apa? Yang tuan rumah itu biar tidak ada ketakutan. Salaman itu artinya apa? Keselamatan, ketenangan buat yang ada di rumah. Jadi kalau ada tamu kok bacanya salamun itu sudah nakutin tuan rumah sebenarnya. Salamun itu harusnya yang jawab tuan rumahnya. Jadi salaman itu adalah ucapan sang tamu. Assalamualaikum. Jadi jangan salamun, tapi salaman. Bagi mukhatabnya atau lawan bicara, mereka mengatakan salaman, menunjukkan bahwa kedatangan mereka pun berdasarkan pada kebaikan dan keselamatan penghuni rumah. Jadi kalau baca salaman berarti ada niat baik, tujuannya baik, orientasinya baik. Tapi kalau tamu nggak diundang, kan nggak tanpa salam. Waalaikum, mau nyuri, mana ada? Gitu, nggak ada. Yang namanya maling itu kalau datang lihat CCTV doang, ada nggak CCTV gitu ya? Tengok kanan kiri belakang kan gitu, namanya maling kan ibu-ibu. Kemudian apa? Tidak terdapat niat buruk yang terselubung. Seketika Nabi Ibrahim sadar bahwa para tamu yang datang bukanlah penduduk asli. Terlintas dalam hatinya Ibrahim, mereka adalah kaum atau orang-orang yang tidak dikenal. Allah dan Rasulnya meminta setiap anggota masyarakat untuk menyebarkan salam kedamaian satu sama lain. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ada orang berantem ribut, andai kata sudah silaturahmi masih berantem apa enggak? Harusnya enggak. Assalamualaikum, salam. Ya itu sekali, besok 2 kali, assalamualaikum, salam. Ya minimal sudah agak kendor. Ketiga kalinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu? Karena waktu ibu salam pertama yang dibawa itu gorengan. Salam yang kedua durian. Beda lah jawabannya ya. Salam yang ketiga nasi padang. Pagi sore. Ya beda lah ibu-ibu. Masa ya sih ada orang bertamu salam, menebarkan salam ibu-ibu. Dan sepengetahuan saya, maaf ya ibu-ibu, kalau pengen masuk surga itu, pengen masuk surga, salah satu cirinya orang masuk surga itu menebarkan kedamaian. Afsus salami bainakum. Tebarkanlah kedamaian untuk kalian semuanya. Jadi bukan kebencian, kekerasan, apalagi kekasaran, apalagi ketidakbaikan. Tebarkan salam aja. Allah dan Rasulnya meminta lewat ya. Kemudian apa? Menebarkan salam kedamaian satu sama lain. Memberi makan dan mengucapkan salam, baik mukhatabnya kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Artinya yang kita datangin kenal atau tidak kenal, wajib baca salam. Gitu ya. Adalah kata-kata Nabi ketika dia ditanya tentang cara-cara yang baik untuk bertindak sebagai seorang muslim. Ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menyambut tamu yang tidak dikenalnya menunjukkan seberapa besar penghormatannya kepada tamu. Ini Ibrahim itu tidak kenal loh ibu. Halo. Kalau yang datang Mariono, terus ada aqua doang gitu, minta maaf. Jangan diulangin. Kalau ada Mariono datang, ibu buru-buru pergi aja. Kemana bu? Mau pergi dulu Ustaz, ikut Nabi Ibrahim gitu. Jangan maaf Ustaz, adanya aqua doang. Lah, pura pergi aja. Kayak Nabi Ibrahim tadi kan, pergi dia temui keluarganya ke belakang rumah, nengok ada kurma apa enggak, ada daging apa enggak, gitu loh ibu. Ini kadang-kadang kita aneh kok. Ada tamu kok datang dari jam 8 sampai jam 10 diajak ngobrol terus. Itu juga masalah orang begitu kan. Ya waktunya haus, waktunya makan boya kayak tadi lah dikasih anduk dulu, air panas dulu. Baru dia baca Allahumma ja'al mubarakan wa rahmatan li ali sa'din. Itu doanya Nabi. Kenapa? Ya karena sudah nyaman dulu, sudah santai dulu, sudah enak dulu itu tamu. Baru. Ya, semoga ngaji ini menyinggung perasaannya ibu. Ya. Loh iya dong, tersinggung positif kan bagus toh. Apa? Ngaji sering bagus. Tapi mengamalkan hasil ngaji lebih sering jauh lebih bagus ibu-ibu. Kan gitu ibu-ibu. Jadi kalau habis ngaji nanti gak ada yang tersinggung, saya malu ibu-ibu. Ya, harus tersinggung. Gak apa-apa tersinggung baik, ya toh. Lihatlah bagaimana dia bergegas, nah kan? Lihat, pergi untuk memerintahkan, untuk mempersiapkan hidangan tanpa disadari oleh tamu. Ibu pernah nggak sadar begini? Kalau ada tamu tuh masaknya nggak usah pakai kotak gitu, kotak. Itu tamu saya deh. Kalau ada tamu sudah repot, yang di luar rumah tuh repot, itu tak saya tuh sudah kepikiran.
Waduh, kayaknya kambing yang dimasak. Kayaknya sapi bakar. Otak saya itu udah begitu. Alhamdulillah sekalinya keluar itu teh panas sih, Ibu. Ya Allah. Sudah nunggunya lama, informasinya banyak banget. Sekalinya keluar teh panas. Lah itu buat apa kotak-kotak dari tadi, kata saya. La haula wala quwata illa billah. Apa? Ada lagi yang lebih parah, Bu. Kita lagi tidur subuh, sholat tahajud, itu tuan rumah juga udah ribut kotak-kotak. Sekalinya keluar bakwan pagi-pagi. Masya Allah. Ini kalau TK-nya dari jam 3 yang keluar cuman gini ya, kata saya. Kayaknya ada miskomunikasi ya antara ayat sama kebiasaan gitu loh. Itu Nabi Ibrahim itu keluar pergi tanpa sepengetahuan tamunya. Tujuannya apa? Biar tidak ada pikiran yang lain-lain. Dia tetap nyaman aja, tapi sekali keluar tamunya, hah? Gitu ini. Apa? Kambing, onta, sapi, kurma. Mantep, ini udah kadang-kadang keluarnya lama, kotekannya lama. Sekalinya keluar air putih lah. Haula wala quwata illa billah. Maaf kalau tersinggung, maaf ya. Namanya juga baru ngaji. Ya Allah. Udah ya. Terus kemudian apa? Kemudian dan tanpa memberitahu mereka bahwa dia beranjak. Jamuan yang dihidangkan merupakan daging yang gemuk, artinya daging besar. Ibu tahu daging besar? Bukan kayak tadi tuh, sudah terongnya 1, kuahnya 2 liter. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi, maaf, ini paling parah. Tamunya 5. Dia beli di Padang ayam bakar 5 juga. Janganlah, Bu. Itu kan otomatis mau bilang ke tamunya, jangan nambah ya. Kan gitu. Lah kalau satu-satu diambil 5. Kelar itu ayam. Jangan, akhirnya tamunya paruan. Bapak ibunya 1 diparuh, anaknya paruh. Ya itu kalau bagus masih mau maruh, kalau enggak langsung pulang. Bu, maaf Bu, saya makan di luar aja. Loh kenapa Pak? Kan udah dihidangkan. Ya bisa ngidangin kok, tanggung pas 5 saja jadi nggak enak. Anak saya nih kalau makan ayam 4 soalnya. Ya kalau tamu itu dilebihin. Kalau tamunya 5, belinya 10. Bener ya? Nah itu bagus tuh. Nanti kita coba ya. Oh iya dong, kita coba bertamu. Ya toh, jadi jangan goreng ayam kayak pas 1 potong buat tamunya 1. Kemudian apa ibu-ibu? Bukan sapi kurus atau tua. Artinya sapi gemuk ini tafsirnya ibu-ibu, sapi yang tidak tua dan sapi yang tidak kurus. Artinya dagingnya yang empuk, daging pilihan. Lah gitu. Jadi bukan daging yang serba gaji atau serba samin yang dimakan itu bikin orang jadi gemuk. Itu sudah seperti itu memuliakannya ibu-ibu. Maka pesan saya, dari hal yang sekecil ini coba dikembangkan menjadi hal-hal besar dalam hidupnya ibu. Biasanya kalau ibu di keluarga nggak ada tamu, motong tempe, 1 tempe jadi 20, karena ada tamu jadi 5. Biar gede-gede mantap ngunyahnya tuh tempenya tuh. Ini mentang-mentang ada tamu, kayak tamunya saupret-upret tempenya tuh. Kecil-kecil gitu. Kok kecil-kecil? Biar capek ngunyahnya. Begitu. Pelan-pelan juga ngambilnya. Alah. Serak cocok. Yes. Ya Allah. Ada lagi ibu. Kemudian dihidangkan di dekat para tamu. Dihidangkan di dekat para. Ini jangan ibu punya rumah lantai 2. Itu makan pakai ke lantai 2, mencet lift dulu, tamu makannya di lantai 2. Aduh meno Bu. Lemboknya cari tempat yang paling nyaman dikunjungi, paling mudah dia sentuh, paling mudah dia datengin. Jangan nyusahin. Maaf ya, kalau lebaran itu banyak orang kalau ada tamu kuenya taruh di atas lemari. Ya, itu biasanya kacang mede.
Sekalinya dihidangkan, solasinya belum dibuka. Itu kan nggak cocok. Udah dihidangkan belum dibuka, sekalinya dibuka diuprek-uprek, nggak bisa juga itu sama tamunya. Saya kalau ada orang bertamu begitu Bu, saya lewatin. Oh berarti belum ngaji. Belum ngaji. Ada yang lebih parah dari itu Ibu. Saya bertamu, ada aqua di depan saya itu. Dia panggil pembantunya, Mbak, tolong colokannya ditusukin. Dalam hati, astagfirullahaladzim. Serius itu kata saya. Pak, kenapa sih saya sendiri juga bisa? Oh jangan Ustaz, nanti tangan Ustaz lecet. Oh enggak, saya enggak mau. Enggak, jadi aja. Bapak aja yang ditusukin, saya enggak mau. Oh ya, malu lah saya. Itu ada orang kok begitu ya kata saya. Segitunya gitu. Tusukan aku aja, minta tolong sama pembantunya. Wah, ngeri nih Ibu. Ibu kalau jadi bos jangan begitu. Enggak boleh begitu. Kalau perlu Ibu ada pembantu diajak makan bareng sama tamu, itu bagus. Malah jangan dipanggil, Mbak, tusukan ditusukin. Wah, ilaha illallah. Mbak. Wah, lah. Lah. Iki opo kata saya. Gusti. Ada lagi? Enggak, ini Ibu kasih stabil. Ini yang bilang begini Ibnu Katsir Ibu, bukan saya ya. Ini tafsir. Ya, bukan saya. Nah ya, cuman mencoba kita terjemahkan lebih halus biar mudah dipahami gitu ya. Akhirnya apa? Didekatkan dan memudahkan mereka untuk mengambilnya. Saya tambahin dikit ya. Kalau di kitabnya Fikih Wahbah Zuhaili itu, yang kayak gini-gini wajib dibuka oleh kita dan disodorkan. Nah gitu. Bu, cicipin. Kan dia pasti bilang, oh nggak usah, maaf, terima kasih. Kalau nggak makan dosa ya. Insya Allah kuenya Ibu Lebaran pasti habis sebelum habis Lebaran. Ini Ibu Lebaran tiap tahun, kuenya yang makan Ibu sendiri. Nomor 1, mungkin tamunya nggak ada. 2, tamunya nggak mau masuk. 3, emang ibunya pelit. Udah begitu. Asal ada tamu disimpan, ada tamu dikunci. Yang datang siapa? Ini saudara kayaknya makannya banyak deh. Simpen itu kue. Udah. Pantes aja itu makannya bulan haji baru kemakan tuh kue. Bulan haji masih makan biskuit Roma, kongguan. Wah, itu udah ganti waktunya Ibu. Udah gak cocok. Tamu itu bawa berkah. Jadi kalau ada tamu, semua kue itu sunnah disodorkan. Kalau tamunya 60 coba. Biskuit kongguan 2 habis. Satu. Yang puasa bawa pulang dibungkus Bu. Ayo Bu, ambil Bu. Ngambil nggak Ibu? Ngambil. Ibu begitu nggak? Nggak usah ngomong juga, saya kayak udah tahu dah. Nggak usah, tahu saya itu. Artinya apa Ibu? Ini sunnah Nabi Ibrahim nyontohin Rasulullah pada waktu itu. Padahal tamunya tidak dikenal. Bagaimana kalau dikenal? Mestinya lebih luar. Alhamdulillah ini contoh tamunya itu nggak dikenal. Andai kata dikenal, susah jelasinya. Gitu lah Ibu, Masya Allah. Kata Ibu gini, apes banget saya ngaji hari ini ya. Perkataan Nabi Ibrahim, ada lagi tuh, nih lihat ya. Mempersilahkan jamuan pun sangatlah halus. Tidak secara tegas memerintahkan untuk makan, tetapi dengan lembut menyampaikan bahwa ia akan sangat bersyukur, tak tersanjung jika para tamu menikmati jamuan yang sudah dihidangkan. Jadi kan tidak maksain langsung kan. Anda kata Anda mau mencicipinya, saya sangat berterima kasih. Artinya apa? Kalau kue disodorkan, dihadirkan, didekatkan, itu sebagai ungkapan agar orang yang bertamu itu memuliakannya dengan cara didekatkan. Jadi kalau dia suruh buka sendiri, solasi dan lain-lain, itu nyakitin perasaannya. Ini sebenarnya niat ngasih apa enggak ya? Ya sama dengan ibu ke prasmanan dah. Ibu sudah ngambil piring, belum dibukain. Sekalinya mau dibuka, masih disolasi. Ada segelnya lagi. Jangan dibuka. Lah, piye itu? La ilaha illallah. Ibu-ibu, mana tadi selanjutnya? Ya, yang nyuruh yang halus lah. Mana tadi? Selain itu, seorang istri hendaknya berada di tengah-tengah para tamu untuk ikut melayani mereka.
Hal ini menunjukkan tarbiyah Nabi Ibrahim bahwa anjuran memuliakan tamu tidak hanya diberatkan bagi kepala keluarga, tetapi seharusnya kepala keluarga mengajak istri bahkan anak-anaknya untuk menjamu tamu, sederhana menyiapkannya. Artinya semua stakeholder yang ada di rumah dikenalkan cara melayani, cara salaman. Nah, itu ilmunya kita ibu-ibu. Konsep memuliakan tamu dalam kitab Irsyadul Maji yang tadi saya baca, Tama'inul Kasir, Bu ya. Satu, biar rinci nih ya, menjawab ucapan salam dari tamu yang telah lebih dulu mengucapkannya. Adapun apabila tamu tersebut tidak mengucapkan salam, maka menjadi kebolehan bagi tuan rumah untuk mengucapkannya lebih dulu terhadap tamunya. Boleh ya Bu ya? Jadi jangan harus tamunya dulu, tuan rumah juga boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya tamunya di atas tengah-tengah pintu, dibuka kaget. Karena itu dulu Nabi Muhammad itu kalau bertamu ada di sebelah kanannya. Dari pintu utama ya, sebelah kanan. Tujuannya apa sih? Biar nggak kaget. Siapa yang mengerjakan itu? Pintu-pintu hotel. Ada lubang kecilnya. Halo? Bener ya? Waalaikumsalam. Pintunya dibuka tuh, kecilnya, diintip. Bahkan ada hadis Nabi, kalau ada orang ngintip ke rumahnya ibu, lalu ibu lempar terus dia buta matanya, ibu nggak berdosa. Karena yang ngintip itu yang berdosa. Makanya kalau ada tamu jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah itu biar kelihatan. Assalamualaikum. Ini pintunya ibu ngadepnya ke sini. Iya, kata tuan rumah. Siapa ya katanya? Kok jilbabnya panjang, bajunya kan itu ditebak-tebak itu. Tapi kelihatan dia sudah tahu agama banget itu. Karena bertamunya sudah sesuai. Nggak mungkin dia salah pilih. Gitu loh ibu-ibu. Lalu yang nomor 2, menghormati tamu dengan cara memberikan jamuan, hidangan makanan dan minuman, serta pelayanan terbaik, karena sebagai penerima tamu itu berarti ia memiliki tanggung jawab atasnya. Ini menyangkut semuanya Bu ya. Ya tempat, lingkungan, kamar dan lain sebagainya itu kewajiban yang ditamuin. Kalau tidak ada, bilang minta maaf. Ini yang ada. Kalau tidak bisa, minta maaf. Ini yang saya baru bisa. Kan bagus ibu. Akhirnya ibu bisa bikin target dari tahun ke tahun. Bagaimana caranya bisa lebih baik. Sehingga ini mulai besok ibu kalau belanja ke Giant, Superindo, Alfamaret, beli anduk untuk tamu, beli sabun untuk tamu, sampo untuk tamu. Udah begitu. Kalau sampai tahun 2030 masih utuh, berarti nggak pernah ada tamu. Loh ya kan? Dipakai pula sama ibu lagi. Alhamdulillah nggak ada tamu. Loh, oh nggak ada tamu kok alhamdulillah. Harusnya sedih. Karena Nabi Ibrahim itu setiap hari nyari, manid duyufi ilayya. Siapa yang mau berkunjung ke rumah saya? Itu Nabi Ibrahim begitu. Karena beliau tahu itu memuliakan tamu itu luar biasa. Nabi Muhammad itu rumahnya dibagi dua ibu-ibu. Separuh untuk tidur, separuh untuk nerima tamu. Sampai tamunya ngantri 2 kilo. Semuanya dilayani oleh Rasulullah pada waktu itu. Ibu pernah ada tamu sampai ngantri begitu? Enggak, karena belum ada caranya. Kalau mau begitu, ibu sediakan uang di rumahnya, bagi-bagi uang. Insya Allah pada datang, ngantri insya Allah 2 kilo. Kalau nggak mau bagi uang, bagi apa kayak gitu, insya Allah ngantri itu. Nah, nomor 3, menghidangkan jamuan tidak jauh dari jangkauan tamu. Artinya didekatkan, ya, didekatkan. Nah, ini cara mendekatkan ditambahin tadi itu, dibukain, disuruh dan. Nomor 4, berkata-kata yang baik, penuh dengan sopan santun serta lemah lembut, tidak kasar, apalagi menghardik, apalagi mengancam. 5, memenuhi hak-haknya tamu dan menjaga tamu yang berkunjung dari segala bentuk keburukan. Artinya apa? Ya, kalau ada tamu nggak usah dipamerin ini itu, tidak perlu. Ibu alhamdulillah ini kayu jati, langsung dari Jepara, sama yang nanam pertama kali. Siapa namanya Bu? Katanya, tahu lupa namanya dah gitu. Sampai yang nanam disebutin. Nggak usah lah Bu, granit disebut, ini granit langsung dari Itali. Wah ilah gitu ya, belinya mahal, ongkosnya naik pesawat jauh. Nggak perlu kali Bu. 6, tidak menolak kunjungan seseorang yang akan bertamu karena hal tersebut diklaim sebagai perbuatan yang buruk. Artinya tidak mau dikunjungi ya. Nomor 7, memberikan tempat istirahat, bahkan tempat untuk tidur atau menginap kepada tamu, dan hal ini dianggap sebagai bentuk perilaku yang lumrah dilakukan oleh seorang tuan rumah terhadap tamunya. Gitu Bu ya. Kalau ada tamu dikasih apa dulu ya Bu? Anduk, baju ganti, sabun, sampo, mandi.
Habis mandi dikasih tahu ini kamarnya, udah nyala AC-nya, istirahatnya di sini tamu, gitu. Kalau perlu udah ditulisin tuh tamunya namanya siapa, tulisin aja tuh. Selamat datang tamu yang mulia, begitu. Ini jangan tamunya datang masih berantakan. Maaf ya berantakan, anak saya banyak. Kesel banget saya kalau gitu. Ya saya kesel lah. Ya situ anaknya banyak, saya juga banyak. Tapi saya nggak pernah kalau ada tamu begitu, maaf ya, nggak pernah saya begitu. Ya udah rapi sebelumnya dong. Ini kok baru ada tamu, maaf ya. Kesel banget saya kali ibu. Ya Allah, ya Allah. Nomor 8. Nomor 8 ibu-ibu. Salah satu bentuk pelayanan yang baik terhadap tamu adalah menghadirkan istri atau suami serta anggota yang berada di dalam rumah yang dikunjungi oleh tamu. Maaf ya, ini mungkin agak mengkritisi teman-teman yang belum sepaham dengan kita. Karena ada sebagian orang kalau tamunya laki yang nemuin laki-laki, istrinya di belakang laut, nggak boleh ke laut. Istri saya tak suruh begitu, nggak bisa. Istri kalau ada tamu pasti dia namprung di situ. Tamu dari mana, harus apa? Istri saya pasti ikut. Karena kita partai yang seperti ini. Partai yang kalau ada tamu itu dimuliakan oleh suami atau istri. Ahsan wa afdal. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, ya tidak apa-apa, kita pecah kongsi, beda dalam kasus ini. Yang penting jangan sampai nggak ada yang memuliakan. Istri kagak, suami kagak, anak kagak lah. Dia bingung tamunya. Bapak mana? Ada di dalam. Nelfonnya pakai HP. Pak, tamunya pengen ngomong. Kasih HP-nya. Wah, bahaya itu. Karena hal-hal yang begini mungkin tadi baca tafsirnya beda. Ibu sudah tak kasih rujukannya ya. Yang nyuruh menjumpai dengan istrinya adalah Al-Quran yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dan oleh Imam Irsyad Al-Aqil As-Salim ila Muzatil Kitabil Mu'alim. Jadi kata Imam Ibnu Abi Hatim. Itu tafsir ya gitu ya. Sehingga kalau hari ini di masyarakat ada perbedaan-perbedaan, ya mari kita terima, kita akomodir sebagai bentuk perbedaan. Tapi tidak mengurangi esensinya ya. Namanya orang bertamu kayak gitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, lewat ternyata. Dan Ibu tidak mengingatkan saya. Semoga ada manfaat. Ada pertanyaan dulu nggak ya? Atau cukup? Cukup ya? Kalau ada pertanyaan, YouTube-nya harus dimatikan dulu. Karena biasanya pertanyaan bisa di luar tema, nanti saya yang kasihan. Nggak ada ya? Ada pertanyaan nggak Bu Ayu? Ada pertanyaan nggak? Coba yang buka MC-nya dong. Ada pertanyaan nggak gitu? Halo, ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya? Silakan. Ayo. Oh, nggak ada Bu. Ya sudah, nggak ada. Ya, baik. Terima kasih ya. Oke, ibu-ibu, terima kasih banyak. Silaturahmi ngaji itu penting. Selama tujuannya untuk menghadirkan perubahan. Jadi kalau kita dapat ilmu, diamalkan jauh lebih penting. Jadi ilmunya sekecil apapun, mari kita kerjakan. Insya Allah berkah rahmat mengalir ke dalam hidup kita. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Maniro yang